Beli rumah inden di perumahan, tapi rumah belum jadi dengan sistem KPR, apa bisa? Hai, ketemu lagi dengan Psikoper, edukasi komunikasi properti. Sebelum kita bahas topik ini, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, sekalian like dan share ya, supaya Psikoper terus semangat untuk share informasi buat kamu. Oke, kalau beli rumah belum jadi dengan sistem KPR, bisa gak? Pertanyaan ini bermunculan disebabkan oleh kebanyakan developer dan bank selalu menawarkan rumah dengan kondisi jadi atau siap huni. Namun terbentur dengan lokasi, ukuran, dan bentuk yang eksklusif. Bahkan iklan dari pihak developer yang sudah mempunyai histori brand yang baik. Sasaran pasar yang dituju adalah kaum elit, cenderung berbanding terbalik dengan permintaan dan kemampuan masyarakat. Membuat masyarakat merasa enggan untuk membeli rumah jadi, karena mungkin ada faktor trust dan kecemasan yang berkaitan dana yang akan dikeluarkan. Sedangkan kebutuhan untuk memiliki rumah sendiri saat ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Karena masyarakat sudah semakin sadar bahwa jika terus-menerus ditunda, maka akan berpengaruh pada kenaikan harga dan kemampuan untuk membeli yang kemungkinan melemah juga. Maka salah satu trik masyarakat adalah memilih untuk membeli rumah inden atau rumah belum jadi. Memang saat ini sudah banyak sawah tanah yang dijual dan dimanfaatkan oleh developer dengan menawarkan produk rumah. Namun, masih berupa sketsa atau desain. Desain sengaja dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat. Dengan begitu, developer bisa menjual rumah tanpa harus menunggu bangunan selesai. Inilah yang disebut dengan rumah inden atau rumah belum jadi. Selain desain rumah, tata letak bangunan, developer juga akan membubuhkan sebuah promosi yang bisa memikat daya beli. Baik harga relatif lebih murah, serta ada hadiah atau door prize yang diberikan pada konsumen. Jenis produk properti seperti ini sudah mendapat lampu hijau dari pihak bank jika Anda memang berniat untuk mengajukan KPR untuk rumah inden tersebut. Namun, ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan masyarakat yang hendak membeli rumah inden dengan fasilitas KPR, yaitu kredibilitas developer. Developer merupakan pencetus dan penyedia jasa atas adanya program penjualan rumah tersebut. Developer biasanya bernaung di bawah suatu organisasi. Namun, tidak jarang juga merekrut perseorangan yang tak terikat dengan perusahaan untuk membantu pemasaran unit rumah. Mereka disebut juga makelar, agen, dan marketing freelance. Maka hendaknya Anda wajib untuk mencari tahu rekam jejak dan kredibilitas developer tersebut. Karena hingga saat ini sudah banyak konsumen yang dirugikan. Selain tidak tahu kualitas bahan bangunan, juga rawan gagal bangun atau mangkrak karena beberapa hal. Misalnya, modal macet atau karena kasus persengketaan. Cek keabsahan properti. Untuk beberapa developer tidak bekerja sama dengan bank, tidak ada survei mengenai resmi atau tidaknya sertifikat properti tersebut. Yang biasa dilakukan oleh pihak bank bekerja sama dengan instansi pemerintahan terkait. Sehingga apapun prosesnya, wajib Anda periksa dengan benar sebelum memilih, agar nantinya tidak ada permasalahan sertifikat palsu ataupun persengketaan yang mungkin menjerat Anda di belakang nanti. Anda selaku konsumen diwajibkan membayar uang tanda jadi atau lebih dikenal dengan booking fee. Dengan uang tersebut, selain sebagai penjamin bahwa Anda benar-benar berniat membeli rumah, kisarannya cukup sedikit, yaitu hanya antara 500.000 hingga maksimal belasan juta, tergantung persyaratan yang ditetapkan developer. Uang tanda jadi adalah murni urusan antara konsumen dengan developer. Nantinya tidak akan dicantumkan atau diganti oleh bank ketika mengajukan KPR. Jika pengajuan KPR disetujui, sudah pasti uang tanda jadi yang sudah dibayarkan tidak akan kembali. Jika pengajuan KPR disetujui, ada kemungkinan uang Anda kembali atau tidak, tergantung dengan bagaimana perjanjian yang dibuat di awal. Hendaknya apapun dan sekecil apapun transaksi uang, harap disertai dengan kwitansi atau bukti perjanjian bermaterai untuk melindungi hak Anda sebagai konsumen. DP atau uang muka. Perlu diketahui bahwa uang tanda jadi berbeda dengan uang muka atau DP. Untuk developer yang sudah bekerja sama dengan bank, DP yang ditentukan oleh bank dengan ketentuan yang berlaku rata-rata 10% hingga 30% saja ke masing-masing developer untuk patokan plafon KPR. Itu pun setelah aplikasi KPR yang diajukan oleh konsumen berhasil disetujui dengan syarat ketentuan ya. Sedangkan untuk developer yang tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun, biasanya urusan DP akan
menjadi urusan antara konsumen dengan developer. Bisa dilakukan tanpa menunggu aplikasi KPR Anda disetujui. Namun, sungguh beresiko apabila pengajuan KPR tidak disetujui bank, dan bank tidak akan tahu-menahu mengenai hal ini. Dianjurkan untuk membuat perjanjian di awal dengan developer saat hendak melakukan pembayaran DP. Apakah DP kembali 100%, 50%, atau tidak kembali sama sekali jika pengajuan KPR tidak disetujui. Developer harus menunggu pembayaran DP hingga aplikasi KPR Anda sudah disetujui. Sebenarnya, bank sudah terikat dengan peraturan dari BI, yaitu konsumen hanya membayar DP 10% hingga 30% dari harga beli rumah. Bank juga tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian biaya yang timbul antara konsumen dan developer sebelum proses akad kredit persetujuan KPR dilakukan. Sistem pembayaran rumah. Pembayaran kepada developer akan dilakukan oleh bank. Dalam penyerahannya pun tidak bisa lunas sekaligus. Bank akan memberikan secara bertahap sesuai dalam tempo tertentu, atau beberapa bank akan membayar lunas setelah mendapat progres pembangunan rumah antara 80% hingga 100%. Di sini, Anda tidak perlu direpotkan dengan kekurangan atau permintaan pembayaran dalam bentuk dan alasan apapun. Karena kewajiban Anda hanyalah membayar cicilan bulanan kepada bank saja. Maka, jika terjadi hal-hal seperti ini, hendaknya ditolak dan meminta klarifikasi kepada pihak bank. Dengan begitu, tugas Anda hanyalah menunggu rumah idaman jadi dan siap untuk dihuni. Jika Anda ingin ikut berkontribusi dalam pengawalan pembangunan pun sangat dibolehkan. Enak bukan? Anggap saja Anda sedang menikmati menanti hasil akhir. Selain itu, untuk memaksimalkan prosesnya agar lebih cepat dan hasilnya memuaskan. Dari kesimpulan topik di atas, intinya bisa, asal harus benar-benar tahu ya poin-poinnya. Wah, nambah pengetahuan lagi deh buat kamu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di next video ya.